Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Saya Alipers, fans dari Alibata. Jadi ada kopi di sini. Sebenarnya kopi mana kopi? Silahkan lihat channel Alibata, fingerstyle Indonesia yang luar biasa. Sahabat sekalian, hari ini kita membahas berdiskusi terkait dengan pertanyaan dari viewer atau subscriber kita. Ibu Galih Prativi menanyakan, saya baru dioperasi 3 hari yang lalu atas indikasi lesi prakanker. Lesi prakanker ini kelihatannya lesi prakanker dari mulut rahim. Dan sekarang masih merasa was-was apakah sudah tuntas atau belum, dan apakah makanan yang dibakar memicu kanker. Ya, sahabat sekalian, ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah lesi prakanker serviks sudah dilakukan operasi, apakah masih bisa tumbuh lagi. Yang kedua, apakah makanan yang dibakar bisa memicu kanker. Sahabat sekalian, kalau kita membahas lesi prakanker, saya akan menjelaskan singkat perjalanan alamiah atau riwayat perjalanan penyakit dari seseorang yang menderita kanker serviks. Nanti saya tambahkan gambar biar gampang dipahami. Sahabat sekalian, kalau seseorang menderita kanker serviks yang memang sudah kanker, bukan prakanker, itu harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tentunya mulut rahimnya masih normal. Kemudian terinfeksi oleh virus HPV. Jadi kanker serviks itu sudah confirm yang sebagai inisiator untuk memicu kanker adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, ketika terinfeksi HPV, seorang wanita tersebut tidak harus menjadi kanker, hanya sebagian kecil, karena tubuh kita mempunyai sistem pertahanan yang luar biasa bagus sebenarnya. Nah, kemudian ketika infeksi tersebut berulang, menetap, dan di sisi lain wanita tersebut tidak cukup kuat pertahanan tubuhnya, maka dari infeksi tersebut tidak sembuh dengan sendirinya, tapi berkembang menjadi lesi prakanker. Nah, lesi prakanker itu dibagi menjadi 3. Lesi prakanker ringan, sedang, dan berat. Istilahnya adalah SIN1, CIN2, dan CIN3. Silakan nanti saya sisipkan gambar lagi biar mudah dipahami. Nah, lesi prakanker ringan dan sedang masih bisa kembali dengan spontan, menyembuh sendiri karena sistem pertahanan tubuh kita kuat. Nah, apabila tidak tersembuhkan dengan sendiri, SIN1, SIN2 maupun SIN3 tersebut akhirnya menjadi kanker serviks. Istilahnya adalah kanker serviks yang invasif, yang memang sudah confirm memang kanker. Nah, sekarang kita bahas yang lesi prakanker. Lesi prakanker adalah kondisi serviks yang sel-selnya sudah berubah. Jadi sel normal, sel itu terbagi sel normal, sel metaplasia, displasia, dan anaplasia. Anaplasia itu kanker. Nah, ini adalah sel displasia. Sel yang perangainya sudah tidak baik. Jadi selnya tumbuhnya cepat, kemudian tidak mati-mati, jadi menumpuk dan sebagainya. Nah, pada pertanyaan ini yang dialami adalah masih lesi prakanker. Nah, pada lesi prakanker ini ada manajemennya. Setelah tegak diagnosis lesi prakanker, maka dilakukan manajemen atau pengobatannya. Pengobatannya tergantung derajat dari lesi prakanker, ringan, sedang, atau berat.
Kalau ringan masih bisanya di counter, dipanasi, atau di cryo, didinginkan, dibekukan, sehingga timbul epitel baru. Nah, kalau sudah sedang atau berat memang harus dieksisi, diambil. Jadi dioperasi, tapi operasi kecil aja, dan operasi itu dari arah vagina, jadi bukan membuka dinding perut. Nah, pertanyaan utamanya adalah ketika sudah dioperasi, apakah mungkin masih ada tumbuh lagi? Sobat sekalian, lesi prakanker itu terjadinya di mulut rahim dan sering sampai ke lorongnya mulut rahim. Ketika dilakukan operasi, misalnya dilakukan konisasi itu dipotong kayak membentuk kerucut. Kon itu adalah kerucut, jadi konisasi adalah melakukan operasi mengangkat mulut rahim dengan bentuk kon, bentuk kerucut. Maka angka keberhasilan atau kesembuhannya sekitar 80%. Jadi yang 20% masih mungkin persisten. Dan ternyata angka itu juga memang demikian secara internasional. Jadi memang kita ketika melakukan operasi itu tidak bisa berharap kesembuhannya 100%. Tapi yang persisten itu biasanya juga masih tetap prakanker, bukan kanker. Jadi kalau misalnya persisten yang 20% tadi, yang harus dilakukan tindakan ulang, mengambil lagi sehingga menjadi sembuh secara sempurna. Dan salah satu mungkin tambahan untuk saat ini, ketika sembuh sempurna lesi prakankernya, maka sebaiknya dilakukan perlindungan lebih jauh dengan menggunakan vaksin HPV. Tadi kan penyebabnya virus HPV, sekarang ada vaksinasi mencegah kanker mulut rahim dengan vaksin HPV. Jadi demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah makanan dibakar bisa menyebabkan kanker? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kelihatannya ambivalen ya. Sebenarnya tidak. Maksudnya tidak ambivalen. Di dalam proses terjadinya kanker itu ada satu teori yang relatif baik, namanya multi-hit teori. Teori pukulan berulang. Artinya apa? Kalau hanya makan makanan dibakar sekali dalam sebulan atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tidak akan terjadi apa-apa. Makanan sate atau mungkin apa, tidak apa-apa. Tapi kalau mungkin hari-hari dalam torsi yang besar adalah peluang itu kemungkinan ada. Contohnya adalah rokok. Rokok sudah diteliti dan sudah didapatkan kesimpulan bahwa merokok adalah faktor penyebab salah satunya untuk kanker paru-paru. Nah, seseorang yang merokok sedikit-sedikit pasti berbeda risiko menjadi kanker kalau orang itu ngerokok tiap hari, sehari sampai 2-3 pak dan sebagainya. Karena teori multi-hit tadi betul-betul terjadi. Karena sel tubuh yang dipicu menjadi kanker itu kalau ada jedanya maka ada direparasi oleh tubuh. Tubuh kita mempunyai kemampuan mereparasi sel-sel yang berubah gennya sehingga tidak tumbuh menjadi kanker. Jadi jawabannya makanan yang dibakar tidak menyebabkan kanker apabila makan hanya mungkin sekedarnya atau jarang-jarang dan sebagainya. Demikian sahabat, moga-moga deskripsi atau diskusi ini membawa manfaat. Silahkan ajukan pertanyaan atau komentar, nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.